Ada satu hal, hanya satu, yang jika kamu melakukannya dengan benar, akan membuat wanita bukan hanya menginginkanmu, tetapi merasa tidak mampu melepaskanmu. Bukan penampilanmu, bukan uangmu, bukan pesonamu, bukan rayuan atau gamemu. Ini sesuatu yang jauh lebih kuat dan jauh lebih berbahaya. Karena ketika hal ini dilakukan dengan tepat, seorang wanita tidak sekadar memilihmu, dia merasa membutuhkanmu. Dia merasa tertarik ke arahmu, terdorong kembali padamu, bahkan ketika logikanya mengatakan seharusnya tidak. Dan ketika dilakukan dengan cara yang salah, kamu tidak menciptakan hasrat. Kamu menciptakan obsesi, kekacauan emosional, situasi yang sulit untuk kamu kendalikan. Jadi inilah pertanyaan tidak nyaman yang perlu kamu renungkan sejenak. Mengapa ada pria yang terlihat hampir tidak berusaha, namun wanita terus mengejar mereka, sementara pria lain sudah melakukan segalanya dengan benar, tetapi tetap digantikan? Jawabannya mungkin tidak menyenangkan, tetapi ia mengubah seluruh cara pandangmu tentang daya tarik. Daya tarik bukanlah logis, ia bersifat psikologis. Dan ketika kamu memahami mekanismenya, kamu berhenti menebak dan berhenti mengejar. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu menyukai video ini dan berlangganan channel ini. Jika kamu ingin memahami wanita lebih dalam, bukan sekadar fantasi atau nasihat permukaan, kamu berada di tempat yang tepat. Sekarang mari kita bahas apa yang sebenarnya wanita kejar dan mengapa sebagian besar pria tidak pernah menyadarinya. Sebagian besar pria percaya bahwa daya tarik dibangun dari rasa diinginkan. Jika seorang wanita menginginkan perhatianmu, kehadiranmu, usahamu, berarti kamu melakukan sesuatu dengan benar. Dan pada awalnya itu terasa meyakinkan. Diinginkan terasa seperti kemajuan, terasa seperti validasi, tetapi ingin itu lemah. Seorang wanita bisa menginginkan banyak hal sekaligus. Dia ingin kasih sayang, dia ingin stabilitas, dia ingin kegembiraan, dia ingin merasa diinginkan. Tidak satu pun dari keinginan itu yang mengikatnya. Tidak satu pun yang benar-benar menahannya. Keinginan itu opsional. Dan apapun yang opsional bisa digantikan saat ada pilihan yang sedikit lebih baik. Kebutuhan berbeda. Kebutuhan bukan preferensi, bukan keputusan sadar. Kebutuhan bekerja di bawah logika, di bawah standar, di bawah janji. Ketika sesuatu terhubung dengan stabilitas emosional seorang wanita, ketika itu menjadi bagian dari cara dia mengatur perasaannya, dia tidak sekadar memilihnya. Dia mengitarinya. Perhatikan betapa mudahnya keinginan berubah. Dia menginginkan gaya hidup tertentu sampai gaya hidup lain terasa lebih menarik. Dia menginginkan pria tertentu sampai pria lain menawarkan versi yang lebih kuat dari perasaan yang sama. Keinginan memiliki ingatan pendek. Ia setia pada kenyamanan, tetapi kebutuhan tidak seperti itu. Kebutuhan berakar pada kelangsungan emosional. Itu yang dicari sistem saraf ketika ia menginginkan ketenangan, stimulasi, atau rasa aman. Ketika seorang wanita membutuhkan sesuatu, kehilangannya menciptakan ketidaknyamanan, kecemasan, kekosongan yang sulit diabaikan, dan pikiran akan berusaha keras untuk menghilangkan ketidaknyamanan itu. Disinilah sebagian besar pria kehilangan arah. Mereka bekerja tanpa henti untuk menjadi diinginkan, lebih perhatian, lebih tersedia, lebih mengalah, tanpa menyadari bahwa setiap kali mereka membuat diri terlalu mudah diakses, mereka menegaskan satu kebenaran berbahaya, saya bisa digantikan. Karena jika kamu memberikan segalanya tanpa gesekan, tanpa ketegangan, tanpa konsekuensi emosional, kamu mengajarkan bahwa kehadiranmu tidak esensial, ia hanya opsional. Dan hal yang opsional selalu yang pertama diganti. Ketika daya tarik berubah dari keinginan menjadi kebutuhan, dinamikanya berubah sepenuhnya. Dia tidak lagi mengevaluasimu dengan cara yang sama. Dia tidak membandingkanmu secara rasional. Dia bertanya pada dirinya sendiri bagaimana rasanya tanpa kamu. Dan dia tidak menyukai jawabannya. Inilah perbedaan yang mengubah daya tarik dari akarnya. Wanita mengganti apa yang mereka inginkan. Mereka mengejar apa yang mereka butuhkan. Wanita tidak melekat pada orang. Mereka melekat pada kondisi emosional, pada pengalaman psikologis, pada bagaimana tubuh mereka merasa tenang atau hidup di sekitar pria tertentu. Ketika seorang wanita mengatakan dia merindukanmu, dia tidak merindukan sifat kepribadianmu. Dia merespons hilangnya perasaan yang dulu
dia rasakan bersamamu. Ketenangan, kegembiraan, lega, ketegangan, validasi, ketergantungan emosional terbentuk ketika kehadiranmu mengatur perasaannya. Ketika bersamamu menenangkan sesuatu di dalam dirinya atau mengaktifkan sesuatu yang tidak bisa dia ciptakan sendiri. Pada titik itu, ketidakhadiranmu tidak hanya menciptakan kesedihan, ia menciptakan ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan menuntut koreksi. Setiap wanita membawa celah emosional, bukan karena dia rusak, tetapi karena kehidupan modern menciptakan tekanan terus-menerus untuk tampil baik, untuk mandiri, untuk kuat, untuk menarik, untuk sukses. Seiring waktu, sesuatu terabaikan, dan kekosongan itu menjadi ruang kosong emosional. Ada 4 kekosongan utama yang mendorong daya tarik: validasi, kegembiraan, pelarian, dan tantangan. Validasi sering disalahpahami. Banyak pria berpikir semakin banyak pujian, semakin besar hasrat. Namun validasi yang konstan menciptakan kenyamanan, bukan keterikatan. Yang selalu tersedia kehilangan nilainya. Validasi menjadi kuat ketika selektif, ketika tidak bisa diprediksi, ketika terasa diperoleh. Kegembiraan bukan tentang kekacauan, ini tentang kontras. Tentang menghadirkan momen berbeda yang memecah rutinitas. Ketidakpastian mengaktifkan perhatian. Misteri mengaktifkan imajinasi. Pelarian adalah kekuatan yang tenang namun besar. Banyak wanita selalu aktif, mengelola ekspektasi, tanggung jawab, citra diri. Ketika seorang pria menjadi ruang di mana dia bisa berhenti berpura-pura dan benar-benar bernapas, sistem sarafnya mulai mengasosiasikan pria itu dengan ketenangan. Tantangan bukan berarti dingin atau sombong. Tantangan berarti memiliki batasan. Tidak langsung membungkuk demi menyenangkan. Tidak mengejar validasi. Perhatian yang tidak otomatis terasa lebih bernilai. Namun ada garis tipis antara hasrat dan obsesi. Ketika kebutuhan berubah menjadi ketakutan kehilangan, hubungan menjadi tidak sehat. Kekuatan tanpa kendali berubah menjadi manipulasi. Tetapi kekuatan di tangan pria yang dewasa menjadi tanggung jawab. Daya tarik bukan tentang melakukan lebih banyak. Ini tentang menjadi sumber pengalaman emosional yang tidak mudah dia ciptakan sendiri. Bukan melalui manipulasi, tetapi melalui kehadiran, batasan, dan kejelasan psikologis. Ketika kamu memahami perbedaan antara keinginan dan kebutuhan, kamu berhenti menyamakan usaha dengan nilai. Ketika kamu memahami ketergantungan emosional, kamu berhenti menganggap penolakan sebagai sesuatu yang pribadi. Dan ketika kamu berhenti bertanya, bagaimana cara membuatnya menginginkanku? Lalu mulai bertanya, mengapa dia merasa berbeda ketika aku tidak ada? Kamu tidak lagi bermain di level yang sama.